Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga pada pagi hari ini kita semua diterima rangkaian ketaatan kita, walaupun tak seberapa dibanding dengan nikmatnya yang besar. Semoga cinta kita diterima, cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya diterima, sehingga menjadi syafaat di akhirat nanti. Pagi hari ini kita akan mulai murojaah kitab hadis, dan yang dipilih dari semua kitab hadis adalah Sahih Al-Bukhari, karena merupakan kitab hadis yang disepakati oleh para ulama, atau paling tidak jumhurul ulama, sebagai kitab hadis yang paling otoritatif tingkat kesahihannya. Sahih Al-Bukhari ini terdiri dari 97 kitab. Yang dimaksud kitab adalah kumpulan bab-bab. Kumpulan bab. Yang dimaksud kitab adalah kumpulan bab. Kitabut Ta'bir yang akan kita murojaahkan hadis-hadisnya merupakan kitab yang ke-91 dari Sahih Bukhari. Kitab artinya kumpulan bab. Kumpulan bab. Takbir artinya takwil mimpi. Atau tafsir mimpi. Kitabut Ta'bir artinya kumpulan bab hadis-hadis tentang takwil mimpi. Qala al-Imam al-Bukhari Kitabut Ta'biri. Kitab Ta'bir artinya kumpulan bab tentang hadis-hadis
takwil mimpi. Babu awwalima budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu. Tahqiq dari judul bab ini judul bab. Dalam tahqiqan mayoritas ulama dibacanya babun. Artinya bab. Ini bab pertama dalam kitab Ta'bir. Awwaluma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Permulaan pembuka wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Ru'ya artinya mimpi, salihah artinya baik. Kita nanti akan diberikan penjelasan mimpi yang baik itu apa. Hadis pertama di dalam kitab Ta'bir adalah nomornya 6982. Nomor hadisnya. Nomor ini dibuat oleh para pentahqiq, dibuat oleh para pentahqiq jama'atun minal ulama, sekelompok ulama pada tahun 1311. Saya sebutkan referensi penomoran hadis ini karena penomoran hadis bisa berbeda. Adapun nomor hadis ini 6982 itu berdasarkan hasil tahqiq sekelompok ulama dari penerbit Mesir, Al-Matba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah. Ini cukup bersejarah penerbitannya karena langsung diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II. Haddatsana Yahya bin Bukairin. Imam Al-Bukhari
menerima hadis dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair ini sebenarnya ayahnya itu bukanlah Bukair, tetapi namanya Abdullah. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ini gurunya Imam Al-Bukhari. Haddatsana Al-Laitsu. Yahya bin Bukair menerima hadis dari Al-Laits. Al-Laits di sini adalah Al-Laits bin Sa'ad Al-Imam. An Uqailin. Al-Laits menerima hadis dari gurunya yang bernama Uqail. Maksud Uqail di sini Uqail bin Khalid. Uqail bin Khalid menerima hadis dari gurunya Ani bin Syihabin, yaitu Ibnu Syihab. Maksud Ibnu Syihab di sini adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, atau juga sering dikenal dengan Az-Zuhri. Di sini ada huruf H. Huruf H dalam istilah para ahli hadis maksudnya adalah tahwilus sanad. H ini tahwil as-sanad. Yakni Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini selain dari jalur gurunya yang bernama Yahya bin Bukair, juga meriwayatkannya dari guru yang lain, yaitu wa haddatsani Abdullah ibnu Muhammad. Imam Al-Bukhari menerima hadis dari gurunya yang lain yang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Yang dimaksud Abdullah bin Muhammad di sini adalah Al-Musnadiyu. Haddatsana Abdur Razzaqi. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi menerima hadis dari gurunya yang bernama Abdur Razzaq. Maksud Abdur Razzaq di sini adalah Abdur Razzaq bin Hammam. Haddatsana Ma'marun. Abdur Razzaq menerima hadis dari gurunya yang bernama Ma'mar. Ma'mar di sini maksudnya Ma'mar bin Rashid. Qala Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata. Jadi maksud Az-Zuhri di sini adalah Ibnu Syihab. Yang tadi disebutkan yaitu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Kata Az-Zuhri, fa akhbarani Urwatu. Az-Zuhri menerima hadis dari Urwah. Urwah di sini maksudnya Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair bin Awam menerima hadis dari Aisyah.
an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, annaha, bahwa sesungguhnya Siti Aisyah qalat, berkata. Kata Siti Aisyah, ini baru hadisnya, baru konten hadisnya. Imam Al-Bukhari mensanadkan hadis ini dari dua jalur. Pertama dari jalur gurunya yang bernama Yahya bin Bukair. Yang kedua dari gurunya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Kalau saya membuat nomor hadis, maka sebenarnya huruf H ini bisa dinomori juga. Bisa dikasih nomor. Huruf H tahwilus sanad ini berarti sudah hadis berikutnya. Kalau jalur Yahya bin Bukair itu nomor 6982, maka jalur dari Abdullah bin Muhammad itu jalur dengan nomor hadis 6983. Itu kalau saya yang membuat nomornya, tetapi nomor di sini saya gunakan pakai nomor yang dibuat atau penomoran yang dibuat oleh sekumpulan ulama yang tadi sudah disebutkan. Kata Siti Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi. Permulaan dimulainya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang jujur, ar-ru'ya as-sadiqatu. Kalau tadi di bab itu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Kalau di konten hadis disebutkan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang jujur. Tin naumi, dalam tidur. Fakana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan, tidak melihat sebuah mimpi, illa ja'at, kecuali mimpi tersebut datang, misla falakis subhi, kecuali mimpi tersebut datang sangat jelas seperti cahaya pagi. Seperti cahaya pagi. Saya ulangi, tidak semata-mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, kecuali mimpi tersebut datang begitu jelas seperti cahaya pagi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mimpi yang baik, ru'ya salihah, atau mimpi yang jujur,
yakni ru'ya shadiqah, datangnya jelas. Datangnya jelas. Jelas itu gambarannya dalam hadis ini seterang cahaya pagi. Kriterianya ada 3. Kriterianya ada 3. Ini mimpi yang terang seperti cahaya subuh itu kriterianya ada 3. Pertama, utuh. Yang kedua, mengurut. Yang ketiga, jelas. Mimpinya utuh, kejadiannya berurut, dan jelas. Yani tidak ada bagian dari rangkaian mimpi itu yang samar. Saya tekankan di sini karena banyak yang memahami bahwa pada saat itu Rasulullah dalam mimpinya melihat cahaya pagi. Katanya begitu. Ada yang memahami bahwa Rasulullah itu mimpi melihat cahaya pagi. Padahal bukan. Rasulullah itu mimpinya apa? Ya mimpi akan diberikan wahyu. Mimpinya itu. Mimpi akan diberikan wahyu. Nah, mimpi akan diberikan wahyu itu sedemikian jelasnya, yakni utuh mimpinya, mengurut kronologinya dan jelas. Itu seperti cahaya subuh, cahaya pagi. Itu maksudnya. Dari sini kita mengetahui bahwa ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah itu datangnya jelas seperti cahaya pagi. Kalau kita punya mimpi yang seperti ini, itu berharga. Kalau mimpinya tidak jelas, urutan kronologinya kayak gimana, atau tidak utuh, potong-potong kisahnya, atau tidak jelas ada bagian yang samar dalam mimpi itu nanti akan ada penjelasannya di hadis yang lain. Berarti itu jelas mimpi tersebut bukan mimpi yang baik, bukan mimpi yang jujur. Itu kira-kira tentang ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah. Dari sini kita memahami beberapa poin. Pertama, ada istilah khusus dari Rasulullah untuk mimpi yang baik. Yaitu ada 2 istilahnya. Pertama, ru'ya salihah. Yang kedua, ru'ya shadiqah. Itu istilah dari Rasulullah untuk mimpi yang baik. Ru'ya salihah artinya mimpi yang baik. Ru'ya shadiqah artinya mimpi yang jujur. Yang kedua, poin yang kedua, kita memahami
bahwa mimpi yang baik itu datangnya jelas, seterang cahaya pagi. Yaitu utuh, mengurut, dan jelas. Tidak ada yang samar. Kemudian poin yang ketiga, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Bahkan di antara wahyu ada yang melalui mimpi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum diberikan wahyu itu diberikan mimpi salihah atau mimpi shadiqah terlebih dahulu. Di sini sudah jelas dari 3 poin ini tentang keagungan mimpi ketika mimpi tersebut bagian dari ru'ya salihah, ru'ya shadiqah. Dari sini mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ru'ya salihah, ru'ya shadiqah. Itu barangkali pada pagi hari ini hadis pertama, nomor hadis 6982. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari 2 jalur, yaitu jalur gurunya Yahya bin Bukair dan jalur gurunya Abdullah bin Muhammad. Hadis ini masih panjang, sangat panjang hadis ini, namun yang berkaitan dengan mimpi dari hadis yang panjang ini adalah bagian hadis yang sudah dijelaskan barusan. Sampai kata misla falakis subhi. Falakis subhi ini cahaya pagi. Wallahu alam. Itu sebagai hadis pembuka. Insya Allah kita berjumpa lagi esok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.